bahwa pada bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilantik, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu menerima wahyu pertama yang semacam pelantikan, pengangkatan beliau menjadi Nabi dan Rasul. Menurut beberapa keterangan, yang turun pada bulan Ramadan itu bukan hanya Quran, tapi juga kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, bahkan beberapa suhuf yang turun kepada para nabi. Katanya ini turun pada bulan Ramadan. Jadi luar biasa. Ramadan itu bulan turunnya kitab-kitab suci dan suhuf. Pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Bahkan keterangan menerangkan bahwa bukan hanya Nabi Muhammad, sejumlah nabi-nabi sebelum beliau juga banyak yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah bulan pelantikan, pengangkatan orang-orang pilihan menjadi nabi dan menjadi rasul. Ramadan disebut sebagai syahrul ijabah, bulan dikabulkannya doa. Jadi pada bulan Ramadan itu kita dianjurkan, diberi contoh oleh Nabi banyak berdoa, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul ijabah, bulan dikabulkannya doa. Oleh karena itu jangan lewat Ramadan begitu saja. Kita manfaatkan untuk banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga, bahkan untuk bangsa, negara. Juga kita berdoa. Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa, dan yang tidak kalah pentingnya menurut keterangan hadis, Ramadan itu adalah bulan di mana setiap amal kebajikan yang kita lakukan mendapat pahala lebih besar. Setiap ibadah sunat yang kita lakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala seperti ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Ibadah wajib yang kita lakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Kemudian pada bulan Ramadanlah ada malam yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama menafsirkan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sama dengan amalan selama 1000 bulan. Wallahu alam. Tapi yang pasti bulan itu dikatakan sebagai bulan malam Al-Qadar, dan malam Al-Qadar itu 1000 bulan, seperti pahala 1000 bulan kalau kita hitung itu 83 tahun 4 bulan. 4 bulan. Jadi ini adalah bulan istimewa yang amal kita mendapat pahala besar. Maka rugilah kalau kita lewatkan Ramadan itu tanpa prestasi, tanpa amal. Ramadan disebut juga syahrul maghfirah, bulan yang syarat dengan ampunan. Jadi pada bulan Ramadan itu kita memperbanyak istighfar, kita melakukan pertobatan, wirid-wirid, doa-doa yang isinya permohonan ampun harus ditingkatkan di bulan Ramadan. Ini adalah peluang kita untuk memohon ampun kepada Allah. Kita yang merasa banyak dosa tidak boleh putus asa. Nah, pada bulan Ramadan habis-habisan kita melakukan pertobatan karena syahrul maghfirah. Jadi bulan penghapusan dosa-dosa dan yang dilakukan oleh hamba Allah di bulan Ramadan kalau dia melakukan pertobatan, mohon ampun. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan keselamatan. Disebut juga syahrul sabri, bulan sabar. Melatih sabar untuk tidak makan siang hari, sabar untuk mengendalikan mata, mengendalikan lidah, mengendalikan anggota badan, tidak melakukan dosa. Kemudian disebut syahrul rahmah, bulan kasih sayang. Syahrul barokah, bulan penuh berkah. Bahkan disebut syahrullah, bulan Allah. Jadi pada bulan Ramadan itu kita harus lebih banyak menyebut nama Allah daripada nama yang lain, ya, dengan zikir-zikir yang maksur. Syahrul muhasabah,
Ramadan itu adalah bulan introspeksi, merenung, mengingat dosa-dosa yang kita lakukan, untuk kemudian melakukan pertobatan, muhasabah, sadar akan kekurangan diri, sadar akan kesalahan diri. Ini bulan Ramadan. Jadi karena syahrul muhasabah, maka Ramadan harus merupakan bulan pertobatan, habis-habisan melakukan pertobatan. Dan Ramadan itu bisa disebut juga sebagai akbarul hasanat, katanya, kebaikan yang paling besar, disebut sebagai gudang keberkahan, syahrul jud, bulan kedermawanan. Jadi sedekah kita, apalagi zakat yang wajib, itu yang belum dilakukan, segera lakukan dan tingkatkan syahrul jud, bulan kedermawanan. Di Ramadan berusaha tiada hari tanpa sedekah. Kemudian disebut syahrul najah, bulan keselamatan, sayyidus syuhur, ratu dari segala bulan. Nah, yang agak menarik dalam sejarah, Ramadan itu justru sebagai bulan kemenangan. Perang Badar itu dimenangkan oleh Rasul justru pada bulan Ramadan. Perang Uhud juga konsolidasinya bulan Ramadan. Kemudian lagi perang tahun 5 Hijriah itu ada perang itu juga terjadi pada bulan Ramadan, bulan di mana Rasul membuat lubang-lubang penyelamat, menyelamatkan kota Madinah. Itu juga pada bulan Ramadan. Lantas dalam dunia dakwah itu pada tahun 10 Hijriah, orang Taif 1000 orang sekaligus masuk Islam, itu pada bulan Ramadan. Kemudian di Yaman juga ribuan orang masuk Islam pada tahun 11 Hijriah. Jadi dakwah sukses pada bulan Ramadan itu. Lantas ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah, seperti proklamasi kota Makkah, itu tidak lepas daripada rangkaian ibadah Ramadan, dan proklamasi dinasti Abbasiyah oleh Abdullah bin Abbas Baghdad juga itu terjadi ternyata pada bulan Ramadan. Penaklukan Afrika itu juga masuk Islam ke Afrika itu pada bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad menyeberang dari Afrika Utara 99 Hijriah, Spanyol, untuk pertama kali umat Islam menginjakan kaki di daratan Eropa, itu ternyata pada bulan Ramadan. Dan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Masjid Al-Aqsa ke tangan umat Islam pada bulan Ramadan. Dan bagi kita tidak boleh lupa 17 Agustus 1945, proklamasi negara kita itu adalah pada bulan Ramadan. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi justru pada bulan Ramadan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus persiapkan, satu, tentu saja kesehatan supaya kita sehat optimal. Nah, yang kedua adalah tentu ilmu supaya jangan salah amalan-amalannya, ilmu tentang amalan-amalan Ramadan khusus terutama sahur. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya juga, yaitu bagi mereka yang punya hutang, bayarlah secepatnya sebelum Ramadan datang. Nah, kemudian persiapkan tentu saja ya segala fasilitas, hal-hal yang diperlukan. Jadi aktivitas yang kira-kira akan mengganggu saum lakukan sekarang atau ditangguhkan. Katakanlah apalah yang memerlukan tenaga, memerlukan pikiran yang ini, itu supaya Ramadan itu konsentrasi untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti pada bulan Ramadan itu kita menjadi malas kerja, malas belajar. Tentu tidak seperti itu. Pekerjaan rutin yang memang menjadi kewajiban kita tingkatkan kualitasnya. Taqarrub kita tingkatkan. Kehadiran kita di masjid di bulan Ramadan harus lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Begitu juga santunan kita kepada anak yatim, menolong orang-orang miskin, harus kita tingkatkan pada bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan sekitar 20 hari atau 20 hari kurang Sya'ban ini kita manfaatkan untuk mengatur program, menyesuaikan kegiatan kita di bulan Ramadan, lebih banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat.